Nah itu saya jelaskan. Nah, tapi mulai dari sini saya lalu lihat, wah berarti saya harus belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan itu bagaimana. Karena banyak teman-teman saya dari Islam selalu dialog dengan saya, ya namanya teman kita. Kita waktu belum ada acara, kita nunggu. Jadi waktu nunggu itu ya ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman ya, namanya teman dekat ya, ngomong seenaknya aja. Orang Kristen ke gereja pakai sepatu nggak tahu masuk gereja gitu. Ngomong ya begitulah. Tapi itu biasa gitu. Tapi lalu memotivasi saya untuk berpikir lebih dalam lagi. Lalu bagaimana? Saya percaya pada Tuhan Yesus itu seperti apa gitu. Lalu saya lihat kehidupan, saya pengalaman presiden. Saya juga lihat kehidupan keluarga presiden. Ternyata mereka juga ya tidak senang-senang amat lah jadi orang yang paling hebat di Indonesia nih. Mulai Bung Karno berakhir juga penderitaan gitu. Tapi ke Pak Harto yang mau bilang kaya raya gitu ya. Itu pun saya lihat ya juga nggak nikmati hidup gitu loh. Artinya tidak beda dengan kita gitu ya. Sampai beliau juga berakhirnya seperti itu. Jadi pengalaman ini lalu memotivasi saya untuk belajar lebih dalam, sehingga pada waktu saya MPP saya punya komitmen untuk saya mau belajar di gereja. Saya ambil keputusan untuk tidak bekerja cari uang, enggak. Karena Tuhan bilang cukupkan kamu dengan apa yang ada padamu. Saya ingin buktikan apa yang Tuhan katakan itu. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Dengan pensiun saya mau hidup. Akhirnya saya dari gereja saya belajar dan Tuhan nuntun saya sampai ada ketua sekolah STT aja saya, Pak Martin, kuliah aja lagi yuk. Saya bilang, umur tua begini saya harus kuliah. Saya bilang, saya tanya Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, apakah saya harus kuliah lagi? Lalu ada rema dalam hati saya. Dia bilang, kamu sekolah supaya kamu tahu pelayananmu selama ini benar atau tidak. Saya mau. Karena saya di gereja, saya melayani juga. Belum jadi pendeta. Nah, disitulah akhirnya sampai saya selesai. Saya juga mengajar beberapa tahun. Sampai akhirnya jadi pendeta. Dan ini semua saya lihat ini adalah rencana Tuhan. Sehingga dari kehidupan saya yang Tuhan bilang cukupkan dengan apa yang ada padamu, itu saya alami sampai sekarang. Ya, sampai sekarang Tuhan berkati anak-anak saya juga. Sedangkan anak-anak saya SMA kesana sekolah itu saya sudah pensiun. Dan saya tidak bekerja untuk cari uang gitu. Tapi anak saya 3 orang sarjana semua dan bahkan salah satu ada manajer di Garuda. Kalau saya lihat diri saya sebagai seorang pensiunan yang untuk makan tiap hari aja kurang. Tapi anak saya sarjana semua. Itu bukan karena kemampuan saya, bukan karena kebaikan saya, bukan. Kalau saya orang berdosa. Tapi saya di sini saya lihat betapa hebat Tuhan itu tentang saya. Sehingga dari percaya kepada Tuhan Yesus yang dia jamin kehidupan. Pertama dia menembus dosa kita seperti yang dijelaskan Pak Henry. Itu luar biasa. Karena tidak ada manusia yang bisa hidup dari dirinya sendiri. Itu sudah dibuktikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu menjalankan syariat agama dengan berbagai macam aturan. Mereka gagal karena akhirnya mereka bunuh Yesus. Nah inilah bukti sehingga Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu, lalu kasih karunia itu diberikan. Bahwa hanya orang yang dituntun Tuhan yang bisa hidup benar seperti yang dijelaskan oleh Pak Hendri. Nah inilah pengalaman saya, bagaimana saya menjadi Kristen itu bukan karena maunya saya, tapi Tuhan yang milik kita seperti dia milik para rasulnya. Tuhan Yesus miliki 12 rasulnya itu atas kehendak dia sendiri untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa, dan sekarang sudah banyak sekali bermiliar-miliar orang jadi Kristen. Saya kira ini kalau minta bukti itu seperti itu. Jadi bukan kita tapi Tuhan yang milih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Martin.